Hello everyone, welcome back again with me. Today we will study about passive voice. Ketemu lagi kita di channel sharing-sharing. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Jadi, apa itu passive voice? Passive voice adalah kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan, atau kalimat yang kata kerjanya diawali imbuhan di atau ter. Contohnya, she drinks milk. Ini adalah kalimat aktif. A di sana artinya aktif. She drinks milk artinya dia minum susu. Kita akan mengubah kalimat ini menjadi bentuk pasif. P di sana artinya pasif menjadi milk is drunk by her. Susu diminum oleh dia. Oke, dari artinya kita tahu bahwa di kalimat pasif ini kata kerjanya diawali imbuhan di. Susu diminum. Kata kerjanya adalah diminum. Oke? Sesuai dengan definisinya. Sekarang kita akan mempelajari the rules active to passive. Oke, aturan-aturan apa saja yang harus kita pahami untuk mengubah kalimat aktif menjadi pasif. Yang pertama, subjek menjadi objek dan sebaliknya objek menjadi subjek. Oke, untuk kalian ketahui, ini adalah subjek dalam bahasa Inggris dan objek dalam bahasa Inggris. I menjadi me, you menjadi you, we menjadi us, they, them, she, her, he, him, it. Oke, kalian harus luar kepala untuk mengubah subjek menjadi objek dan sebaliknya objek menjadi subjek. Oke? Rule yang kedua adalah kata kerjanya berbentuk past participle atau verb 3 dan transitif tentu saja. Karena transitif, kata kerja transitif adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Oke? Tidak bisa intransitif. Contohnya intransitif adalah tidur, ya. Sleep tidak membutuhkan objek. Oke. Kalau tidak ada objek, kita tidak akan bisa mengubah kalimat aktif menjadi pasif karena subjek menjadi objek, objek menjadi subjek, kan? Oke, yang ketiga, bentuk umum dari passive voice adalah to be plus verb 3. Sebelum to be adalah objek. Oke. Dan setelah verb 3 bisa saja by subject atau keterangan lainnya. Oke. Itu untuk positifnya. Untuk negatif, setelah to be adalah not, kemudian verb 3. Oke, ingat ya, to be plus verb 3. Atau secara panjang bisa kalian hafal menjadi object to be verb 3 by subject. Object to be verb 3 by subject. Untuk positif. Kalau untuk negatif, tinggal ditambahkan not setelah to be. Oke. Poin selanjutnya yang harus kalian pahami adalah to be. Bentuk to be di dalam bahasa Inggris ada bentuk present, past, future atau modal, kemudian perfect dan continuous. Harus luar kepala juga ya. Present to be-nya adalah is, am, past to be-nya was, were, future atau modal to be-nya adalah be, perfect to be-nya adalah been, continuous to be-nya being. Saya buat tanda bintang di sini karena apa? Karena khusus untuk tenses yang berbentuk continuous, nanti to be-nya ada dua. Salah satunya tentu saja being. Oke, tapi sebelum being dia bisa to be yang lain. Karena continuous itu berdampingan dengan misalnya present continuous atau past continuous, future continuous begitu. Ya. Jadi ingat, kalau sudah pakai continuous, to be-nya pasti ada dua. Salah satunya being dan yang lainnya tergantung dia bergandengan dengan tense apa. Oke. Selanjutnya kita lihat contohnya. Kita lihat contoh satu persatu sesuai tense supaya kalian tidak bingung. Kita bahas simple present tense terlebih dahulu. Simple present tense rumusnya untuk kalimat aktif adalah subject plus verb yang boleh ditambah s atau is, kemudian objek. Ingat ya. Oke. Jadi kalau misalnya verb 1, ini verb 1 saya lupa membuat. Verb 1 yang bisa ditambah s atau is itu berarti present. Kalau present, lagi-lagi kalian harus luar kepala to be ini. Present berarti to be-nya adalah ini is, am, are. Ya, yang ini is, am, are. Harus luar kepala. Oke. Oleh karena itu nanti bentuk pasif atau rumus pasifnya, ini saya lupa ganti. Ini objek, karena objek jadi diubah menjadi subjek kan. Objek jadi ke depan. Oke, objeknya ke depan, tapi bentuknya nanti bentuk subjek.
Oke, dan subjeknya ke belakang, tapi bentuknya nanti bentuk objek. Masih bingung? Nanti kita lihat ke contoh supaya kalian nggak bingung. Oke, dan ingat rumusnya tadi ya. Sebelum verb 3 harus ada to be kan. Nah, maka karena ini bentuk present, to be-nya is, am atau are, baru verb 3. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Kalimat aktif, she drinks coffee every morning. She drinks coffee every morning, artinya dia minum kopi setiap pagi. Kita ubah menjadi kalimat pasif. Rule pertama, subjek menjadi objek menjadi subjek. Oke? Maka she itu kita akan buat ke belakang. Objeknya adalah coffee. Coffee kita buat menjadi ke depan. Oke, coffee di depan. Kemudian to be-nya untuk coffee adalah is, karena coffee adalah bentuk uncountable nouns. Semua uncountable nouns harus singular. Oke, setelah is, verb 3. Verb-nya adalah drinks. Bentuk verb 3 drinks adalah drunk. Kemudian by, subjeknya apa tadi? She. Karena dia pindah ke belakang, maka dia menjadi objek. Objeknya she adalah her. Ini dia, her. Kemudian kita bisa meneruskan kalimat sisa kata-kata di dalam kalimat aktif tadi, yaitu every morning. Ini adalah keterangan waktu, every morning. So become coffee is drunk by her every morning. Artinya kopi diminum oleh dia setiap pagi. Untuk kalimat negatif gampang saja. Tadi kan saya bilang rumus untuk negatif setelah to be ditambahkan not. Sesimpel itu. Setelah to be ditambahkan not untuk negatifnya. Oke? Ini dia untuk simple present tense. Simple present tense selalu pakai verb 1. Oke, verb 1 yang boleh ditambah s atau is, maka nanti bentuk pasifnya pakai to be, is, am atau are. Oke, kita lihat contoh yang kedua menggunakan simple past tense. Simple past tense selalu pakai verb to. Oke, karena verb to, karena simple past tense, dia to be-nya pakai was were, maka sebelum verb 3 kita pakai to be was were. Oke? To be was were. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Kalimat aktif, Columbus discovered America in 1492. Oke. Objek menjadi subjek, subjek menjadi objek. Ingat, jadi Columbus kita buat ke belakang. Oke. Kita buat ke belakang. Dan objeknya, oke, untuk teman-teman yang belum tahu bagaimana cara menemukan objek, biasanya objek itu adalah yang dikenai kata kerja. Kata kerja kan discovered. Discovered artinya menemukan. Jadi Columbus itu menemukan apa? Menemukan Amerika. Berarti Amerika yang dikenakan kata kerja. Maka dia adalah objek. Oke? Atau sesimpel begini saja. Biasanya objek itu setelah verb. Biasanya objek itu setelah verb. Verbnya ini berarti setelah verb itu pasti objek. Begitu ya cara mencari objek. Oke, objek menjadi subjek, maka ditaruh ke depan nantinya. Oke, menjadi begini. America, kan Amerika objek ke depannya. America, kemudian karena America is satu, maka pakai to be was. America was discovered, verb 3-nya discovered is also discovered by Columbus in 1492. Begitu. Gampang kan? Oke, lanjut. Untuk negatif tinggal ditambahkan not di sini ya. Was not discovered. Oke, segampang itu. Lanjut. Kita akan bahas contoh menggunakan simple future tense atau modals. Oke, rumus untuk aktif. Kalimat aktifnya adalah subjek, kemudian will, shall, can, dan lain sebagainya. Untuk modal, kalian sudah belajar modal sebelumnya. Kemudian diikuti infinitive. Infinitive itu adalah base form of the verb, bentuk dasar kata kerja. Ya, kalian sudah belajar ini juga di video modal. Kemudian setelah itu objek. Oke, lagi-lagi objek taruh depan, subjek taruh belakang kan? Oke, sekarang kita lihat contohnya. Kalimat aktif, she will help me. Tadi Miss bilang untuk mencari objek gampang sekali, tinggal lihat verb-nya. Verb-nya adalah help. Oke. Setelah verb, Miss bilang pada umumnya adalah objek. Oke. Berarti me adalah objek. Maka objek ini kita taruh ke depan, kan objek menjadi subjek. Karena dia
objek ini harus diubah menjadi subjek, maka subjeknya me adalah I. Dia berubah menjadi subjek I. Jangan ditulis me, karena ingat subjek berubah menjadi objek, objek berubah menjadi subjek, ya kan? Rule yang pertama. Oke, kemudian setelah objek dipindahkan ke depan, ikuti rumusnya. Kita harus tambahkan juga will, shall, can, or yang lain-lain yang ada di dalam kalimat aktif. Karena kalimat aktif pakai will, maka kita harus pakai will juga. Oke, setelah I will, kemudian to be-nya future adalah be. Ini yang sudah saya bilang tadi kepada kalian, harus keluar kepala masalah to be ya. To be future adalah be, to be modal adalah be sama. Oke, kemudian setelah to be always verb 3. Setelah to be selalu verb 3. Verb 3-nya help, tinggal tambahkan ed helped. By, she berubah menjadi her. I will be helped by her, artinya saya akan dibantu oleh dia. Kalimat negatifnya, nah untuk kalimat negatif future tense, oke, future tense yang menggunakan auxiliary. Auxiliary itu adalah kata kerja bantu. Berbeda dengan tadi simple past tense, dia tidak menggunakan kata kerja bantu, langsung saja main verb. Main verb itu adalah kata kerja utama, yaitu verb to. Sama juga dengan simple present tense, tidak menggunakan auxiliary kata kerja bantu, langsung saja verb one ditambahkan s or es. Kalau future dia ada auxiliary-nya. Ini will, shall, can, dan lain-lain sebagainya. Ini adalah auxiliary dan ini adalah main verb-nya. Oke, jadi untuk kalimat negatif, kalimat negatif di dalam tenses yang memiliki auxiliary kata kerja bantu, maka penambahan not-nya itu bukan setelah to be, bukan setelah be ini. Kan tadi kalau untuk simple present dan simple past, untuk membuat kalimat itu menjadi negatif adalah setelah to be, tambahkan not. Tapi untuk tense yang memiliki auxiliary kata kerja bantu, dia not-nya itu setelah auxiliary, bukan setelah to be, seperti ini. Ini kan auxiliary-nya will, maka kita taruh not setelah auxiliary. Ini to be-nya, bukan setelah to be ya. Oke? Semoga kalian ini bisa notice ini ya, bisa diperhatikan. So, kalimat negatifnya di dalam future tense untuk bentuk pasif menjadi I will not be helped by her. Saya tidak akan dibantu oleh dia. Oke? Lanjut. Nah, present continuous sekarang. Present continuous tadi Miss buat di dalam to be continuous ada tanda bintang. Ingat ya, setelah kalau ada continuous berarti nanti bentuk pasifnya harus ada dua to be-nya. Karena ini bergandengan dengan present, maka to be-nya dengan present. Present tadi to be-nya is MR. Maka menjadi begini rumusnya kan? Oke, langsung saja ke contoh. The teacher is teaching computer now. Teaching is the verb, maka setelah verb adalah object. Computer is object. Oke, langsung taruh computer di depan. Computer. Oke, kemudian karena cuma satu pakai is. Lalu to be-nya satu lagi, karena ini continuous adalah being. Kemudian baru kita boleh pakai verb 3. Kita taruh verb 3-nya. Verb 3-nya teaching adalah taught. Oke, by the teacher now. So become computer is being taught by the teacher now. Artinya komputer sedang diajari oleh guru kami sekarang. Oleh guru sekarang. Oke, untuk kalimat negatifnya, karena ini tidak ada auxiliary kata kerja bantu, maka dia setelah to be. Setelah to be yang pertama ya, karena ada dua to be-nya, yang ini pertama, yang ini kedua. Oke, maka setelah yang pertama is atau am atau are. So become like this. Is not being. Computer is not being taught by the teacher now. Begitu. Oke, jadi pahami saja untuk kalimat negatif ya. Not itu setelah to be, kecuali ada auxiliary, maka setelah auxiliary. Begitu kesimpulannya. Oke, lanjut sekarang kita menggunakan present perfect tense. Oke, present perfect tense aktifnya adalah subject has or have plus verb 3. Ini mempunyai auxiliary. Has dan have di sini adalah auxiliary ya. Karena ini verb 3-nya adalah main verb. Oke, ini ada auxiliary. Ingat ya. Oke, sekarang kita lihat kalimat aktifnya. She has eaten the oranges. Dia sudah memakan jeruk. Oke, kita ubah menjadi kalimat pasif. Objeknya yang mana? Eaten is the verb, maka objeknya adalah the oranges. Oranges itu objek. Karena dia banyak, plural ya, ada s di sini, dia banyak,
maka dia pakai have, bukan pakai has. Kalau di kalimat aktif pakai has karena subjeknya adalah she. Ini kan berubah objek menjadi subjek, di oranges menjadi subjek di sini, maka kita harus menyesuaikan seperti subjeknya plural, maka pakai have auxiliary-nya. Oke? Have kemudian been, ikuti rumus been, kemudian verb 3-nya eaten sama by her. She berubah menjadi her, ya. Ini she berubah menjadi her. So become the oranges have been eaten by her. Artinya jeruk-jeruk sudah dimakan oleh dia. Nah, perhatikan negatifnya. Tadi saya bilang kalau ada auxiliary berarti not-nya setelah auxiliary. Ini auxiliary ya. Ya kan? Not-nya setelah auxiliary, bukan setelah been. Jadi bukan have been not, tapi have not been untuk negatif present perfect tense. Oke, sekarang kita bahas yang interrogatif. Dari tadi kan kita bahas perubahan aktif menjadi pasif dengan kalimat positif dan negatif. Sekarang interrogatif, kalimat bertanya, karena sedikit confusing. Oke, kita lihat tenses without auxiliary first. Kita lihat dulu tenses yang tanpa auxiliary. Tadi tenses yang tanpa auxiliary seperti simple present. Oke, simple past, kemudian continuous ya. Present continuous, past continuous itu tanpa auxiliary. Kalau ada auxiliary-nya itu pasti berkaitan dengan future atau perfect. Oke? Jadi kalian saya harapkan juga harus hafal tenses ya, harus menguasai tenses. Tenses without auxiliary, rumusnya ini. Setelah to be adalah objek, kemudian verb 3 by subject, jangan lupa question marks karena ini adalah interrogatif, kalimat bertanya. Jadi untuk tenses without auxiliary, to be dulu, kemudian objek. Kalau positifnya kan objek dulu baru to be verb 3, ya kan? Kalau interrogatif, to be-nya taruh ke depan, campakkan ke depan, kemudian sesuaikan seperti pattern-nya, yaitu objek plus verb 3. Oke, kita lihat kalimat aktif. Does she drink coffee every morning? Ini sama contohnya dengan yang sebelumnya ya. Does she drink coffee every morning? Apakah dia minum kopi setiap pagi? Oke, menjadi is coffee drunk by her every morning. Oke, is coffee drunk by her every morning. Is di sini coffee adalah objeknya kan, karena coffee itu adalah bentuk uncountable nouns, maka to be-nya adalah is. Kan kalau positifnya tadi coffee is drunk by her every morning. Kita tinggal campakkan si is ke depan, kemudian urutkan kalimatnya. Jadi is coffee drunk by her every morning. Jadi kalau kalimat aktifnya dalam present ini rumusnya adalah present simple, oke? Present simple. Jadi is coffee drunk by her every morning. Kalau pasif, kalau aktifnya dia menjadi ada auxiliary, does you drink coffee every morning, begitu. Nah, contoh yang kedua, did Columbus. Kalau pakai did berarti ini adalah past, simple past, oke? Atau past simple. Did Columbus discover America in 1492? Oke, America is object, America pakai was karena cuma satu, so was dulu karena to be dulu kan. Was America, kemudian discovered by Columbus in 1492. To be object verb 3, ingat. To be object verb 3. Oke, yang ini sekarang continuous. Present continuous ya. Is the teacher teaching computer now? Itu dia kalau kalimat aktif. Is the teacher teaching computer now? Oke. Pasifnya dimulai dari is juga karena ketepatan objeknya computer only once, cuma satu. So is computer being taught by the teacher now? Oke, mudah-mudahan kalian paham ya. Kalau tidak paham kalian bisa dicatat, kemudian diurutkan positif, negatif, dan interrogatifnya biar kalian lihat perbandingan positif, negatif, dan interrogatif. Karena ini contoh yang sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Oke, yang sebelum-sebelumnya. Ini kan, the teacher is teaching computer now sama dengan yang di bagian interrogatif. Oke, sekarang interrogatif dengan tenses with auxiliary, tenses yang menggunakan auxiliary, yaitu tadi future. Will she help me itu untuk aktifnya menjadi
Oke, kita lihat dulu rumusnya. Saya lupa kasih tahu rumus. Ini dia rumusnya. Nah, rumusnya auxiliary dulu. Ya, untuk bentuk pasif auxiliary dulu, kemudian object to be verb 3. Oke, auxiliary-nya dicampakkan ke depan. Kalau positif kan object auxiliary to be verb 3, ya kan? Object auxiliary to be verb 3. Ini untuk interrogatif, auxiliary-nya tinggal campakkan ke depan, kemudian urutkan seperti semula, yaitu auxiliary object to be verb 3 menjadi seperti itu. Oke, ini khusus untuk future, present future. Will she help me menjadi will I itu objeknya kan, objeknya sudah menjadi subjek. Will I be helped by her? Her nya itu she yang berubah menjadi her. Will I be helped by her? Oke. Untuk yang ini, yang kedua, contoh yang kedua adalah perfect, present perfect ya. Has she eaten the oranges? Apakah dia sudah memakan jeruk-jeruknya? Menjadi has. Oke, sorry, ini bukan has karena the oranges itu plural. Sorry ya. So auxiliary-nya adalah have. Have the oranges been eaten by her? Oke? Paham ya? Kalian lihat perbedaan aktif dan pasifnya. Oke, demikian about passive voice. Agak membingungkan, agak complicated karena ini one of the complicated topics in English grammar actually. Ini adalah salah satu topik yang agak sulit karena kalian selain harus paham tenses, kalian juga harus menghafal to be, dan banyak rule yang harus kalian pahami, yaitu seperti subjek diubah menjadi objek, objek menjadi subjek begitu. Dan kalian juga harus paham tentang verb 3. Oke, tapi jangan khawatir, bukan menakut-nakutin, bukan membuat kalian jadi down. Wajar lah ini sulit, jadi saya wajar juga nggak paham. Justru nggak, tantangannya malah jadi kalau kalian paham passive voice ini, maka bahasa Inggris kalian will be bahasa Inggris kalian, kemampuan bahasa Inggris kalian menjadi lebih kuat begitu, karena kalian banyak hal yang kalian pahami dari sini. Oke, sekian saja pelajaran untuk kali ini about passive voice. Hope you understand and see you in the next video.